kami sampaikan mengenai kegiatan GKPB MBC Manado selama 1 minggu ke depan adalah sebagai berikut. Kesan online dapat diikuti setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WITA melalui Zoom. Doa pagi mengalami Tuhan setiap hari dimulai pada pukul 05.00 WITA melalui Zoom. Bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Februari 2021, Gembala, pengurus, dan jemaat MBC Manado mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan beban doa melalui pesan WhatsApp ke helpline dengan nomor 0813 78101807. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke rekening Bank BCA cabang Ramotama dengan nomor 78003029999 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Sekian pengumuman yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya Engkau Tuhan. Amin. Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Amin. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru siap. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang
berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya Tuhan begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Di saat kami tidak sanggup ya Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, amin, begitu ajaib Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini. Itu pun adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami kedengaran manis di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan firman Tuhan. Hati kami buka selebar mungkin untuk Engkau berbicara. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami teguh berpegangkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan memberi jalan keluar untuk setiap kami, firman-Mu yang akan menyembuhkan kami, firman-Mu yang akan meneguhkan setiap kami. Firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu adalah terang, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu itu Tuhan. Wahyukan, remakan, sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi rema yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa untuk mendidik kami, untuk menegur kami, untuk membawa kami dalam jalan kebenaran, sehingga kehidupan kami diselaraskan oleh kebenaran firman Allah. Biar hari ini firman Allah yang akan menjadi jawaban dan penghiburan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami menundukkan diri di bawah kuasa firman Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Saya sangat bersukacita, saya sangat semangat akan apa yang Tuhan kerjakan bagi gerejanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu kita sudah mengadakan celebration of giving. Kita sudah membawa persembahan benih awal tahun kita dan luar biasa terkumpul sampai hari ini, update-nya sampai hari ini ya. Kalau hari Minggu ada 30.300.000, tapi hari ini sudah terkumpul 31.086.000. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita memakai setiap kita untuk kita boleh bersama-sama menjadi penabur-penabur benih yang bersukacita, menabur benih dalam rumah Tuhan. Amin. Tuhan yang menyediakan benih yang kita tabur, dan ini waktunya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, kita juga sudah menuliskan iman kita di tahun 2021. Mari kita hidup, menjaga kehidupan kita setur dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tidak berhenti sampai di situ, tapi kita bergerak maju. Dan tema bulan ini, bulan Februari, yaitu moving forward, bergerak maju. Kita mau bergerak bersama-sama dengan saudara seiman, kita bergerak setur dengan kebenaran firman Tuhan, dan tidak ada yang kebetulan. Luar biasa, moving forward ini menjadi tema yang diangkat oleh Bapak kita Pak Bambang, dan mengambil kisah dari pelajaran dari kitab Rut. Saya sangat bersukacita, saya sangat bersyukur di mana topik ini sebelum dijadikan untuk tema bulan ini, saya juga sudah pernah membagikannya di dalam doa pagi, doa subuh jam 5. Dan saya ketika diberikan lagi untuk tanggung jawab menyampaikan firman Tuhan, saya belajar lagi. Dan setiap kali saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya terlebih dahulu diberkati. Saya percaya hari ini pun Bapak Ibu akan diberkati. Amin. Oke. Kita akan masuk dalam kitab Rut. Rut hanya memiliki 4 pasal. Dan kitab ini sangat indah, kitab Rut. Karena apa? Karena ini adalah salah satu kitab yang dituliskan dari nama seorang perempuan. Jadi ada 2 kitab yang dituliskan dari nama perempuan, yaitu Rut dan Esther. Tetapi bedanya, kalau Esther adalah keturunan Yahudi, maka Rut adalah non-Yahudi. Jadi dia adalah satu pribadi yang luar biasa, sampai-sampai namanya boleh tercatat di dalam satu kitab di Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa? Karena melalui pribadi Rut, kita bisa belajar untuk kita juga memiliki kehidupan yang bergerak maju, yang moving forward, yang menembus masa lalu. Kita tahu bahwa kelak nanti dari Rut lah akan muncul seorang raja Israel, yaitu Raja Daud, dan juga dari silsilah keturunan
Rut juga lahirlah penebus atau Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita meneladani pribadi yang baginya walaupun dia mengalami kesulitan di masa yang lalu, bahkan sampai masa kini, dia tidak berhenti, dia tidak mundur, tapi dia bergerak maju. Mungkin sama seperti kita, yang hari-hari ini kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita belum tahu sampai kapan kita bisa kembali boleh melakukan segala sesuatu seperti yang dulu. Tapi biar kita semuanya bergerak maju, menyambut masa depan yang gilang gemilang. Katakan amin. Jangan berputus asa ketika saudara dan saya mengalami masa yang sulit. Yang perlu kita lakukan adalah kita tidak menyerah, tidak berputus asa, tidak pasrah pada nasib, tapi kita berjuang dalam iman kita. Kita belajar bagaimana pengharapan itu akan memungkinkan orang keluar dari keputusasaan. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku kita perlu belajar bagaimana kita hidup dengan pengharapan? Karena keputusasaan itu bisa menyeret saudara dan saya masuk ke dalam keruntuhan. Karena keputusasaan itu bisa menyeret saudara dan saya mengalami kemunduran. Banyak hal-hal yang merugikan kita. Tetapi apabila kita hidup dalam pengharapan, living with hope, kita akan melihat masa depan yang luar biasa. Masalahnya, kemana kita menaruh? Bagaimana kita mendapat pengharapan tersebut sementara diri kita sendiri mungkin tidak lagi berdaya? Masalahnya manusia kadang-kadang salah mencari pengharapannya. Disinilah manfaat firman Tuhan. Disinilah bagaimana kita sama-sama belajar bagaimana seorang pribadi yang sederhana seperti Rut bisa bangkit dari keterpurukannya, bisa bangkit dari kesulitan yang dia alami dan hidup dalam pengharapan, menyongsong hari yang depan yang penuh dengan gilang gemilang. Oke, kita belajar, kita buka sama-sama dalam Rut. Saya minta slide ya berikutnya. Ya, Bapak Ibu apakah bisa membacanya dari bawah? Sepertinya sulit ya. Bapak Ibu buka Alkitabnya aja ya. Rut 1 ayat 1 saya akan bacakan. Bapak Ibu baca ayat 2. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, silakan Bapak Ibu. Pada zaman para hakim memerintah, Bapak Ibu perhatikan saya. Pada zaman para hakim memerintah adalah zaman di mana bangsa Israel melakukan apa yang diinginkan hatinya. Berbahaya sekali kalau setiap orang hanya melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengalami kesulitan. Mereka mengalami kelaparan. Mereka mengalami juga diserang oleh musuh. Dan di ayat 1 dikatakan bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu tahu bahwa Moab itu adalah satu bangsa yang di luar Tuhan. Mereka lahir atau bangsa ini adalah bangsa yang ada oleh karena incest atau perkawinan antara anak dan bapak, yaitu pada saat Lot, pada saat anak-anak perempuan Lot bersetubuh dengan bapaknya sendiri. Jadi ini adalah keturunan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bahwa di sana, di Betlehem Yehuda, pada zaman para hakim memerintah, mereka pindah dengan anaknya, mereka pindah ke Moab. Dan siapakah orang tersebut? Alkitab seringkali tidak mencatat nama-nama secara kebetulan. Oleh karena itu mari kita perhatikan di ayat 2 yang tadi Bapak Ibu baca. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu tahukah arti Elimeleh? Elimeleh itu adalah El itu atau Eli itu artinya adalah Allahku. Jadi Elimeleh itu artinya adalah Allahku adalah raja. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, biasanya nama itu diberikan karena ada harapan di situ. Elimeleh namanya artinya Allahku adalah raja. Tetapi sayangnya dia tidak menghidupi
nama yang dia sandang. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen juga seperti Elimelekh, ketika ada masalah, kita keluar, kita lari dari pilihan dan panggilan Tuhan. Elimelekh, dia mengalami kesulitan, dia mengalami kelaparan, tapi apa yang dia lakukan? Bukannya dia berseru, bukannya dia berharap kepada Tuhan, tetapi dia mencari jalan keluar sendiri. Dia pindah ke negeri Moab bersama dengan istri dan anaknya. Naomi, apa arti nama Naomi? Naomi artinya sukacita, kesenangan. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana Naomi menyebut dirinya sebagai Mara atau pahit. Jadi dia mengubah namanya sendiri, padahal namanya adalah kesenangan atau sukacita. Dan di sini dikatakan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Bapak Ibu Saudaraku, Mahlon itu artinya sakit-sakitan atau penyakitan. Dan Kilion itu artinya lemah atau cengeng. Dan sesuai juga dengan nama mereka, akhirnya dikatakan di ayat 3. Ayat 3 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku, mari perhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu semuanya. Kemudian matilah Elimelekh suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian matilah Elimelekh suami Naomi, dan gak berhenti sampai di situ. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sampai di situ, di 5 ayat ini ada banyak terjadi kehilangan. Satu keputusan yang salah bisa mengakibatkan banyak kehilangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, keputusan Elimelekh untuk pindah ke Moab, mencari ketika ada bencana kelaparan, mereka mungkin ingin supaya tidak terkena, tetapi yang terjadi adalah malah mereka mengalami bencana demi bencana. Oleh karena itu dikatakan di sini, matilah keduanya, ya ini Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tetapi inilah firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Rut ini dibuka dengan kematian demi kematian, tetapi akan diakhiri dengan sukacita, di mana ada sukacita perkawinan antara Rut dan Boas. Amin Bapak Ibu Saudaraku, kalaupun hari ini ada masalah demi masalah, ada tantangan demi tantangan dalam hidup kita, mungkin kita sudah mengambil keputusan yang salah, tetapi ada kabar baik bahwa masih ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, masih ada harapan bagi kita yang mau datang kepada Tuhan. Saya tahu bahwa hari-hari ini Sulawesi Utara mengalami duka cita karena kita kehilangan seorang putra Minahasa terbaik, Bapak almarhum Sinyo Sarundayang. Dan karena kita tahu juga bahwa salah satu pengurus kita juga masih memiliki ketalian atau darah yang dekat dengan keluarga ini. Kita juga tadi pagi banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Siska Oroh, dan saya boleh melihat bahwa luar biasa sekali almarhum adalah seorang yang punya teladan yang baik bagi kota Manado, bahkan bagi Sulawesi Utara, bahkan bagi bangsa Indonesia. Kehidupannya boleh menjadi berkat bahkan sampai bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita juga mengalami ada banyak tantangan dalam kehidupan ini, kepergian orang-orang yang kita kasihi. Saya tahu juga sebulan yang lalu juga di mana tadi WL kita juga ya sudah mengalami kehilangan dari ibunda tercinta. Mungkin kita bisa berputus asa, mungkin kita bisa larut dalam kesedihan, tetapi pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau maju, apakah kita mau terus hidup dalam pengharapan yang Tuhan sediakan, atau kita mau terus berkutat di dalam kesedihan dan permasalahan kita. Hari ini mari kita sama-sama memilih untuk hidup dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita teruskan. Ayat yang ke-6, apa yang terjadi? Hari ini kita sedikit belajar demi ayat ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudaraku belajar mendalami firman Tuhan, tapi saya mencoba untuk tidak membacanya sekaligus supaya kita boleh lihat bersama-sama. Jadi tetap buka kitab Rutnya, kita akan sama-sama lihat di ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kemudian berkemaslah Naomi. Dia mendengar berita bahwa Tuhan sudah menolong umatnya. Sekalipun ada tantangan, ada juga resiko dia pulang, di mana dia datang
Di mana dia pergi meninggalkan kotanya sendiri, dan kemudian ketika dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, dia pulang. Tetapi ini yang dia lakukan, ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat yang 10, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Sampai di sini ada satu statement yang dikatakan oleh Naomi seperti ini, seandainya pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku. Ini adalah satu ungkapan keputusasaan Naomi. Dia merasa bahwa keadaan itu tidak memungkinkan lagi, jadi dia menyuruh menantu-menantunya untuk pulang. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa apa yang terjadi, bahwa Orpa memilih untuk pulang. Orpa memilih untuk bergerak mundur. Karena apa? Karena dia sudah masuk dalam pilihan dan panggilan Allah, tetapi kemudian dia kembali kepada bangsanya, kepada Allahnya. Karena kembali kepada bangsanya bukan hanya sekedar kembali kepada keluarganya. Di sini juga berarti Orpa akan kembali kepada Allah yang dia sembah terlebih dahulu, pada masa yang dahulu. Tetapi Rut membuat satu keputusan. Mari kita lompat, dikatakan di ayat yang 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat satu persatu bahwa kita melihat ada satu statement yang luar biasa dari seorang yang baru saja masuk dalam keluarga yang mengenal Allah Allah yang benar, Allah Israel, tapi dia memiliki satu keyakinan, satu pengharapan yang teguh. Kebalikan dengan Naomi yang setelah mengalami kesulitan, dia mengalami keputusasaan. Mari selanjutnya saya lompat ke slide yang berikut. Nanti kita akan kembali lagi. Terus, ya. Yang pertama, apa yang kita mau pelajari di sini? Kita belajar bahwa persepsi yang keliru terhadap Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Bapak Ibu Saudaraku, kata-kata Naomi dikatakan di sini di dalam Rut 1 ayat 20 sampai 21. Coba Bapak Ibu 20 ayat 20 dan 21 sudah mendapatkannya? Bapak Ibu boleh baca bersama-sama 1 2 ya. Ya, terus Bapak Ibu semangat bacanya. 1 2 ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka terhadapku. Kata-kata Naomi mencerminkan apa yang kita kenal dengan nama teodisi, yaitu pertanyaan tentang mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi. Itu pertanyaan yang bisa terjadi dalam diri kita. Perhatikan apa yang terjadi saat ini ketika ada pandemi COVID-19. Berapa banyak dari kita mungkin, atau bahkan mungkin kita salah satunya yang bertanya, kenapa ya Tuhan mengizinkan COVID ada di bumi ini? Pertanyaan yang muncul di hati orang, kalau Tuhan penuh kasih, kenapa Tuhan mengizinkan masalah yang membiarkan manusia mengalami penderitaan? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia tidak menghentikan masalah-masalah besar yang terjadi? Bapak Ibu mengerti bahwa ini menjadi pertanyaan mewakili banyak orang. Pertanyaan Naomi, pandangan Naomi terhadap Allah. Dia memutuskan
Dia memutuskan begini Bapak Ibu Saudaraku. Dia memandang Tuhan Maha Kuasa karena dia berkata yang Maha Kuasa. Tetapi ada statement yang berkata yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Wah, Bapak Ibu Saudaraku, statementnya adalah menunjukkan sikap yang apatis dan pahit hati. Dia berkata, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Dia memanggil dirinya sebagai seorang si pahit begitu ya. Jadi namanya adalah menyenangkan, namanya adalah sukacita, tapi dia mengganti. Gak usah panggil aku lagi Naomi, panggil aku si pahit atau Mara. Ini adalah sikap apatis dan sikap pahit hati. Dan ini adalah sikap yang bisa menghancurkan. Sikap apatis, dia berkata dengan tangan yang penuh aku pergi. Dan dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Bapak Ibu Saudaraku, sikap inilah yang dilihat oleh Viktor Frankl. Siapa dia? Dia adalah seorang psikiater yang ikut dalam kamp konsentrasi Jerman atau Nazi. Satu kali dia melihat ada teman di dalam kamp itu yang tidak mau bangun. Mereka ada apel pagi, mereka harus berbaris, tahanan-tahanan itu semua harus berbaris. Di kamp konsentrasi ini juga Viktor Frankl kehilangan istri dan anak-anaknya. Dan seorang teman yang dia lihat ini tidak mau bangun ketika tentara mereka menyuruh dia juga, meneriaki dia. Orang ini sudah sedemikian putus asa dan dia tidak peduli. Dan dia mengucapkan kalimat ini, dia mengucapkan statement ini. Semua hal dapat diambil dari manusia. Tapi ada yang tidak boleh diambil, yaitu pengharapan. Ketika orang kehilangan pengharapan, maka orang itu akan kehilangan hal-hal indah dalam kehidupannya. Kemudian Viktor Frankl, setelah dia mengerti bahwa pengharapan itu tidak boleh hilang dalam hidupnya, dia bertahan, dia keluar, dia menjadi seorang psikiater yang terkemuka di dunia. Dalam kesulitan apapun Bapak Ibu Saudaraku, mari jangan kehilangan pengharapan. Amin. Ada hal-hal luar biasa di depan kita yang menanti. Ada hal-hal yang bisa terjadi. Tapi kalau kita mengizinkan keputusasaan dan sakit hati menguasai hidup kita, maka ada banyak hal-hal yang tidak baik yang bisa terjadi. Jangan sebutkan aku Naomi. Dia mengganti namanya Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengatakan yang Maha Kuasa, tapi dia mengganti namanya. Jangan sebutkan aku, yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Ini yang terjadi bagi orang yang putus asa, sehingga mereka memiliki sifat yang apatis, sikap yang apatis dan sikap yang pahit. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan keadaan mereka. Padahal saya yakin dan percaya, pada saat Elimelech mengambil keputusan, kan Naomi adalah istrinya. Bukankah namanya suami istri, kalau suami ambil keputusan, istri juga ada andil di situ. Tetapi dia mengatakan bahwa itu karena Tuhan, bahwa itu Tuhan yang melakukannya. Saya nggak habis pikir waktu membaca statement Naomi ini, tapi saya belajar bahwa manusia juga seringkali demikian. Keputusan yang kita ambil, hal yang kita lakukan, tapi kita sering menyalahkan keadaan dan sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari hari ini kita belajar untuk memiliki persepsi. Persepsi itu cara pandang gitu ya. Cara pandang yang salah akan mengakibatkan kita putus asa dan kita menyalahkan. Tetapi kalau kita memiliki cara pandang yang benar, maka kita akan punya pengharapan. Sama seperti Rut. Inilah yang Rut alami. Dia punya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Rut 1 ayat 16, mari saya sudah membacakannya, tapi kita akan baca bersama-sama lagi dengan penuh suara yang kuat dan semangat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Rut 1 ayat 16, 1-2 ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Allahmulah Allahku. Itu bicara tentang komitmen yang teguh. Ketika Naomi menyuruhnya pulang, dia tidak mau pulang. Ketika Naomi menyuruhnya kembali kepada Allahnya, kepada bangsanya, kepada orang tuanya, dia mengutuskan, aku harus bergerak maju. Dia punya komitmen, dia mengubah cara pandangnya. Dia mau memandang masa depannya dengan penuh iman. Dia percaya bahwa masih ada kesempatan, masih ada harapan, masih ada masa depan yang gilang gemilang. Dia yakin bahwa janji yang pernah dia dengar pada saat dia menjadi istri, pada saat dia menjadi bagian dari keluarga
almarhum Elimelech, dia mengingat, dia mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan melalui keturunan Abraham mereka akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Kisah ini terus berlanjut. Puji Tuhan, walaupun Naomi punya sikap yang apatis dan pahit hati, tetapi Ruth tidak tertular oleh mertuanya. Ruth memutuskan, Ruth mengambil keputusan, sekalipun dia berasal dari seorang bangsa Moab, tapi dia menjadi wanita yang melahirkan keturunan raja, yaitu Raja Daud. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemudian dalam kitab ini seorang Ruth akan bertemu dengan Boaz, dan mereka akan menikah. Mereka akan melahirkan keturunan Raja Daud. Dan kemudian di dalam Matius 1 ayat 5 dan 16, dia juga menjadi nama yang masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, keputusan yang dia ambil karena komitmennya. Dia tidak mau persepsinya menjadi salah, cara pandangnya dia mau selaraskan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari ubah cara pandang kita terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita hari ini mengambil keputusan untuk mau tetap hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat terinspirasi dengan seorang yang bernama Florence Chadwick. Ya, mungkin slide selanjutnya. Ya, siapa dia? Dia adalah seorang perenang perempuan yang ingin menaklukkan Selat Catalina. Jadi dari pulau California, pantai Catalina, dia berenang. Upaya pertamanya itu tidak membuahkan hasil. Karena setelah berenang selama 16 jam, ada kabut tebal, pandangannya tertutup kabut, dia akhirnya menyerah. Dia berkata bahwa dia minta dikeluarkan. Dia minta dikeluarkan, dan mereka mengeluarkan dia. Padahal tujuan yang akan dia capai itu hanya tinggal 1 kilometer. Jadi pada saat diwawancara dia berkata bahwa sebenarnya bukan karena mencari-cari alasan, saya tidak dapat menyelesaikan menguasai atau menaklukkan Selat Catalina itu. Tetapi masalah utamanya adalah karena saya tidak dapat melihat tujuan saya dengan jelas. Dia merasa sekelilingnya kabut, dia tidak bisa melihat tujuannya, sehingga akhirnya dia menyerah. 2 bulan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dia memutuskan untuk ikut lagi. Dia berenang dari dari pulau California ke pantai Catalina, dan dia berhasil berenang menyelesaikan jamnya 2 jam lebih cepat, maksudnya dari rekor yang pernah dicapai untuk usaha tersebut. Kenapa? Kali ini dia berhasil. Dia berkata, dia terus berenang, dan dia membayangkan, dia melihat seakan-akan dia melihat pantai yang dia tuju. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menaruh pengharapan kita pada tujuan ilahi yang Tuhan sudah taruh. Memang keadaan saat ini tidak seperti yang kita impikan. Memang keadaan saat ini belum seperti yang kita mau. Tapi kalau kita kalau kita menunjukkan pandangan kita kepada Kristus, kepada tujuan ilahi yang Tuhan berikan, maka kita akan berhasil menaklukkan setiap tantangan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, itulah pentingnya cara pandang, persepsi yang benar, yang akan menumbuhkan pengharapan, yang akan membangkitkan semangat juang. Bapak Ibu Saudaraku, sikap yang terjadi, sikap yang dimiliki oleh Ruth, kita kembali ke dalam kitab Ruth, saya mau kita melihat lagi, sedikit lagi di dalam Ruth 2, ayat yang kedua. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Lalu saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Ruth mengalami masalah, ketika Ruth mengalami tantangan, dia tidak membiarkan kesulitan, tantangan itu membuat sikapnya menjadi mengambil kemanisan daripada hidupnya. Sikap yang manis itu tetap ada. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, biarkanlah aku pergi. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ini, dia menggunakan kata please, tolong biarkan aku pergi. Bapak Ibu Saudaraku, saya bayangkan kalau anak saya, Sarah, dia bilang sama saya, Ma, tolong izinkan saya membersihkan rumah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Kalau anak Bapak Ibu Saudaraku bilang,
Bapak atau Mama, izinkan saya membersihkan rumah. Nanti udah selesai bersihkan rumah, dia bilang, izinkan saya, biarkan saya, tolong izinkan saya untuk membersihkan halaman. Tolong izinkan saya untuk memasak makanan hari ini. Saya rasa kita semua bisa menjadi terheran-heran. Mungkin saya akan berpikir, apa ada terjadi sesuatu kepada anak saya? Karena perkataannya begitu manis gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia minta biarkanlah. Seakan-akan di sini kita membaca biarkanlah aku pergi ke ladang. Tapi kalau dijabarkan lagi biarkanlah, izinkanlah saya, tolong izinkan saya untuk berpanas-panas, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Wow. Dan kemudian pada saat Boas datang, pemilik ladang itu datang, dan dia juga berkata, izinkanlah, itu ada lagi statement di bawah. Kalau Bapak Ibu baca secara lengkap, luar biasa, sikapnya begitu manis. Dia tidak mengizinkan kesulitan, penderitaan mengambil sikap yang manis. Sikap yang manis itu tetap keluar, tetap ada dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena dia punya pengharapan akan masa depan. Dia punya pengharapan bahwa Tuhan akan memperhatikan dia, walaupun dia seorang Moab, walaupun dia bangsa yang tidak diperhitungkan, bahkan sebagai bangsa yang penuh kejijikan di hadapan bangsa Israel, tapi dia memiliki satu pengharapan. Pengharapannya itu yang mengubahkan kehidupannya. Cara pandangnya itu tentang masa depan itu yang menumbuhkan semangat. Slide yang terakhir ya. Persepsi yang benar akan menumbuhkan pengharapan dan membangkitkan semangat juang. Hari-hari ini apa yang kita alami, jangan kita menyerah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini kesulitan apa, kesulitan dan tantangan apapun yang kita alami, mari kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Ruth. Kita belajar untuk kita punya cara pandang yang benar, cara pandang yang penuh dengan pengharapan, bukan dalam keputusasaan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, luar biasa. Apapun kesukaran yang saya dan saudara alami hari-hari ini, mungkin kesukaran itu ibarat kabut tebal, seperti seorang perenang tadi yang terhalang untuk melihat apa yang ada di depannya saat ada kabut tebal. Tapi apa yang harus kita lakukan? Pegang firman-Nya. Amin Bapak Ibu Saudaraku, pegang janjinya. Itu yang membuat saya dan beberapa orang dari kami, sebenarnya kami rindu seluruh jemaat Tuhan gitu ya, untuk setiap pagi ikut dalam doa pagi, mengalami Tuhan setiap hari, karena janji firman Tuhan terus diberitakan setiap pagi. Itu membuat kami semangat, itu membuat kami bersuka cita. Ada ibadah harian, pagi, siang, malam kita bisa bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya kita tidak mengizinkan cara pandang yang salah, tapi kita izinkan persepsi yang benar untuk kita punya pengharapan. Dan ketika kita punya pengharapan, ada kebangkitan, ada semangat juang. Kita tidak akan berhenti, tapi kita terus bergerak maju, moving forward, dan hidup dalam pengharapan. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita bernyanyi lagu ini, harapanku di dalam-Mu. Harapanku di
kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Tuhan, hanya padamu. Sebab Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, harapan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, kekuatan kami, pengharapan kami. Kau haleluya, hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami sembah. Hanya Kau Yesus, Kau Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Yesus, Hosana, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah saja. Hanya Kau Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang memberikan pengharapan itu bagi setiap kami. Dan kami mengambil keputusan untuk hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku, adakah engkau mau membuka hatimu untuk engkau hidup, memutuskan untuk moving forward, bergerak maju, untuk kau hidup dengan pengharapan, tidak lagi tinggal dalam keputusasaan, tidak lagi tinggal dalam sikap apatis dan pahit hati. Kau mau meninggalkan sikap keputusasaan, apatis dan pahit hati itu.
Karena kau tahu bahwa itu akan membawamu kepada kehancuran. Tapi hari ini putuskan untuk hidup dalam pengharapan yang benar. Kalau itu yang menjadi doamu, angkat tanganmu di hadapan Allah. Angkat tanganmu di hadapan Allah. Aku berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Biar kuasa-Mu, roh pengharapan yang daripada Kristus tercurah, membangkitkan kami, membangkitkan semangat juang kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan menyerah pada kesulitan, kami tidak akan menyerah pada tantangan, bahkan pada keadaan di sekeliling kami tidak akan membuat kami pahit hati dan menjadi apatis, tapi kami akan tetap hidup dalam pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Roh Kudus mampukan kami, mampukan kami Tuhan. Karena kalau melihat keadaan sekeliling kami mungkin saja menjadi lemah dan putus asa. Ada banyak hal yang ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Dan memang kami tidak sanggup untuk mengetahuinya. Tapi Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau Allah Maha Tahu. Engkau Allah yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami memandang masa depan kami. Masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Kami memiliki masa depan yang kilang gemilang di dalam Kristus. Ada harapan, ada sukacita melimpah, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, ada anugerah yang besar bagi setiap kami. Oh Bapa, terima kasih. Kami belajar dari seorang pribadi Ruth. Sekalipun dia adalah seorang perempuan Moab, tapi Tuhan mengangkat hidupnya. Tuhan, sekalipun kami adalah orang-orang biasa, tapi Kau sanggup mengangkat kehidupan kami. Kau sanggup menjadikan kami sebagai alat-Mu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami percaya masa depan yang gilang gemilang itu terbentang bagi setiap kami. Kami mau hidup dalam pengharapan yang benar. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan orang-orang yang kita kasihi, menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Mari ubahkan cara pandang kami Tuhan. Mungkin begitu banyak cara pandang yang salah yang kami miliki. Ketika kami mengalami kesulitan, kami cenderung menyalahkan sekeliling kami, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau memiliki cara pandang yang benar, cara pandang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Roh Kudus terus mengoperasi hati kami. Roh Kudus terus membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan Kau membentuk gereja-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan bergerak maju bersama-sama. Kami akan bergerak maju, moving forward, untuk kami boleh mengalami hal-hal luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Kalau kami sudah menaburkan benih kami percaya Tuhan Engkau akan melipat gandakannya 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami menerima dengan penuh sukacita apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Bahwa tidak ada taburan yang sia-sia. Dan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima upah yang telah Tuhan janjikan. Bapak, terima kasih. Bangkitkan terus semangat kami, bangkitkan terus Tuhan kerinduan kami, untuk kami menyala-nyala, untuk kami sungguh-sungguh tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang melakukan bagian-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak akan pada terlambat itu boleh kami alami. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun kami yang mengikuti secara online, setiap kami mengalami berkat yang sama daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, bersama katakan amin. Sungguh sangat luar biasa bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa kita harus tetap semangat. Walaupun di keadaan sekarang kita lihat banyak hal yang terjadi, banyak hal yang harus hilang dalam hidup kita, tapi karena ada Tuhan kita selalu berpengharapan. Terima kasih untuk Ibu Friska yang sudah ada berkat untuk kita, meluangkan waktunya belajar firman Tuhan agar kita bisa mengerti dan memahami bagaimana cara Tuhan berpikir. Dan itu juga
dan menolong kita untuk kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sudah dengar pengumuman tadi dan ada lagi pengumuman tambahan untuk para mentor. Pelajaran akan dimulai hari Jumat. Ya, jadi nanti untuk pelajarannya akan diambil di Bapak. Dan juga kalau ada di sini yang baru pertama kali hadir, bisa tolong lambaikan tangan. Oh iya, ya kami dari Jemaat MDC Manado mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan harapan kami kita akan tetap bersama-sama lagi di minggu yang akan datang. Ya, oke, kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan bagi kami Tuhan. Kau telah memberikan hikmat kebijaksanaan lewat firman-Mu tadi, boleh kami dengarkan, sungguh indah, sungguh merdu Tuhan, sehingga kami bisa melihat bagaimana cara-Mu berpikir, bagaimana cara-Mu memberkati, dan bagaimana cara-Mu untuk menguatkan kami senantiasa. Terima kasih untuk Bu Priska yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dia senantiasa, apapun yang dia impikan, apapun yang dia inginkan terjadi Tuhan untuk gereja-Mu ini, untuk keluarganya, Tuhan senantiasa memberkati dan ikut campur, sehingga segala satu boleh berjalan dengan baik. Berkati Bapak Pendeta, berkati anak-anak juga, apapun yang ada di sini, akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di balasannya kami akan memberikan persembahan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan dari hati pikiran kami. Seberapa yang akan kami berikan, biarlah kiranya itu berbuah harum di hadapan-Mu. Kami boleh melihat Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan lewat persembahan kami. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Sudah kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita aman di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang di rumah, kami juga bersukacita bisa bersama-sama beribadah menyaksikan siaran ini yang merayakan tahun baru Chinese. Kami ucapkan kongsi pacai, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari Jumat nanti Bapak Ibu, kita khususnya para pelayan, para pemimpin kesan akan kembali belajar firman Tuhan selama 2 minggu, 2 Jumat ke depan, Jumat depan dan Jumat sekali lagi. Kita akan belajar menghadirkan kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa, maksud saya tidak dapat bukunya, nanti bisa nonton saya di YouTube. Kita belajar dari gereja di Bandar Lampung, bagaimana mereka mungkin puluhan tahun stagnasi, puluhan tahun hidup segan, mati tidak mau,
tapi ketika di mentor, ketika dibimbing, belajar firman Tuhan, mereka mengalami kebangkitan dalam segala hal, dalam jumlah jiwa dan dalam hal keuangan juga. Gereja di Bandar Lampung hidup dalam kemenangan. Dan kita mau gereja kita di MDC Manado juga mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biar Tuhan ditinggikan. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami menerima segala yang terbaik daripadamu. Kami menerima segala kesembuhan yang Tuhan sediakan. Yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang berduka, Tuhan sudah hiburkan. Yang putus harapan, putus asa, ada pengharapan yang baru ya Tuhan. Bahkan hari ini di mana seluruh dunia merayakan hari kasih sayang, kami punya sumber kasih sayang yang sejati. Allah adalah kasih. Yesus adalah Valentine kami yang sejati, yang memberikan nyawanya bagi kami, yang mengangkat kami dari lumpur dosa, yang memberikan tujuan masa depan, pengharapan yang pasti, pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kami, karena Yesus sudah melakukannya. Engkau yang menulis hidup kami, dan Engkau berjanji menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Kami aman dalam Tuhan. Kami mau pulang dengan damai daripada Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang beribadah di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.